Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Puspita Erdina Putri dengan NIM akhir 025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil literatur review dengan topik visual Comstock dalam survei konsumsi pangan. Metode visual Comstock ini menarik untuk dikaji karena digunakan untuk menilai sisa makanan secara praktis dan efisien tanpa perlu pertimbangan langsung. Selain itu, hasilnya juga dapat menjadi indikator penting dalam menilai mutu pelayanan makanan dan tingkat penerimaan menu di berbagai setting, seperti catering, rumah sakit, maupun sekolah. Dalam kajian ini, saya menggunakan 3 jurnal utama yang memiliki topik sejenis, yaitu penerapan metode Comstock untuk menilai sisa makanan. Jurnal pertama berjudul Hubungan Tingkat Kepuasan Pelayanan Makanan terhadap Sisa Makanan di FF Catering, Surakarta, oleh Marfuah dan rekan-rekan pada tahun 2022. Jurnal ini diterbitkan di Profesi, Media Publikasi Penelitian, dan meneliti 25 responden guru SD Islam terpadu Alif Smart. Tujuannya adalah untuk menilai hubungan antara kepuasan pelayanan makanan dengan sisa makanan. Jurnal kedua berjudul Modifikasi Resep Bidangan pada Menu Diet Tinggi Kalori dan Tinggi Protein untuk Pasien Terinfeksi COVID-19 oleh Sitasari dan rekan-rekan tahun 2022, yang meneliti 20 pasien COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh modifikasi resep terhadap daya terima dan sisa makanan pasien. Dan pada jurnal ketiga adalah karya Eka Nasruka dan rekan-rekan tahun 2023 yang berjudul Evaluation of Food Intake Through Residual Analysis and in 90 School Canteens, diterbitkan di Gazeta Sanitaria. Penelitian ini berskala besar, melibatkan 14.717 siswa dari 90 sekolah di wilayah BAX dengan tujuan mengevaluasi asupan makanan melalui analisis sisa menggunakan metode Comstock. Ketiga jurnal ini sama-sama menggunakan metode visual Comstock, namun dengan pendekatan yang berbeda, sesuai konteks masing-masing. Pada penelitian Afif Catering, pengamat menilai sisa makanan berdasarkan panduan visual persentase 0 hingga 100%, dan membaginya menjadi 2 kategori, tidak bersisa, kurang dari sama dengan 20% dan bersisa lebih dari 20%. Hasilnya menunjukkan bahwa 72% responden tidak memiliki sisa makanan dan ada hubungan signifikan antara kepuasan dengan sisa makanan dengan nilai P 0,022. Pada penelitian pasien COVID-19, metode Comstock digunakan dalam 6 skala visual, 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% untuk membandingkan sebelum dan sesudah modifikasi resep lauk ikan. Hasilnya, rata-rata sisa makanan turun dari 65% menjadi 30%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam daya terima makanan dengan P kurang dari 0,05. Sementara itu, pada penelitian kantin sekolah BAX, sisa makanan dianalisis dengan skala kategorikal 1-5 mewakili rentang 0-100%. Penilaian dilakukan oleh petugas sekolah untuk 25 jenis makanan di 90 sekolah. Hasilnya, tingkat konsumsi makanan berada di kisaran 60-90%, dan sekolah dengan on-site kitchen memiliki daya tarik dan tingkat konsumsi lebih tinggi dibanding sistem catering. Potensi bias dan cara mengatasinya. Karena metode ini bersifat visual, tentu ada potensi bias. Beberapa di antaranya adalah subjektivitas pengamat dalam menilai porsi sisa makanan dan persepsi kepuasan responden, perbedaan pencahayaan dan sudut foto, terutama pada penelitian yang menggunakan dokumentasi visual, dan perbedaan kemampuan observasi antar staf atau wilayah yang dapat mempengaruhi konsistensi hasil. Untuk mengurangi bias tersebut, para peneliti menerapkan berbagai strategi, seperti memberikan pelatihan pengamat dan menggunakan panduan visual standar untuk menyeragamkan penilaian. Kemudian menggunakan foto dengan pencahayaan yang seragam serta 2 penilai independen untuk meningkatkan objektivitas. Dan pada penelitian berskala besar, diberikan video pelatihan bilingual selama 8 menit bagi seluruh pengamat, yang disertai analisis statistik mixed effects model untuk mengontrol efek acak antar sekolah. Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat sejumlah kekuatan yang menonjol. Pertama, metode Comstock diterapkan langsung di lapangan seperti catering, rumah sakit, dan sekolah. Kedua, kombinasi antara uji hedonik dan visual Comstock memberikan solusi praktis dalam inovasi menu. Ketiga, penelitian berskala besar di sekolah menggunakan sampel hingga 14.717 siswa dengan analisis statistik kompleks dan reliable. Namun, ada pula beberapa keterbatasan, seperti diperlukan kalibrasi antar pengamat sebelum observasi dan penggunaan lembar panduan visual standar. Sebaiknya disediakan kelompok pembanding atau kontrol untuk memperkuat validitas. Kemudian pengujian reliabilitas antar penilai, misalnya dengan Cohen Skapa, juga penting dilakukan. Terakhir, disarankan untuk mengombinasikan metode visual dengan penimbangan sampel acak, guna memastikan hasil yang lebih akurat. Sebagai penutup, dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepuasan pelayanan makanan terbukti berpengaruh terhadap rendahnya sisa makanan yang mencerminkan keberhasilan dalam penyelenggaraan makanan. Yang kedua, modifikasi resep makanan, khususnya pada menu diet tinggi kalori dan tinggi protein atau TKTP, dapat meningkatkan daya terima dan menurunkan sisa makanan secara signifikan, sehingga layak diterapkan pada pasien. Dan secara umum, tingkat penerimaan makanan di sekolah sudah baik, namun masih perlu peningkatan pada sayur, ikan, dan juga buah. Penerapan on-site kitchen direkomendasikan karena terbukti dapat meningkatkan konsumsi dan mengurangi sisa makanan. Demikian pemaparan saya mengenai visual Comstock dalam survei konsumsi pangan.
Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana metode visual Comstock dapat digunakan secara efektif dalam penilaian sisa makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.